perjuangan mempertahankan tanah adat dari ancaman perusahaan dan juga ketidakadilan hukum. Video ini akan membahas kronologi, akar masalah, dampak, hingga solusi dari konflik tersebut. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik hidup di hutan adat Kabupaten Kapuas Hulu selama ratusan tahun. Bagi mereka, hutan merupakan sumber kehidupan, tempat berburu, berladang, ataupun mengambil obat-obatan alam. Sekitar tahun 1980-an, perusahaan kayu dan sawit mulai memasuki tanah mereka dengan izin resmi dari pemerintah. Saat itu pemerintah menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah milik negara karena belum memiliki sertifikat formal. Saat itu perusahaan menawarkan sebuah perjanjian dan janji pembangunan di daerah tersebut. Namun masyarakat menolaknya. Penolakan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari musyawarah adat, blokade jalan, dan juga menegakkan hukum adat bahwasanya tanah itu atau hutan itu merupakan milik hutan adat, yakni hutan adat yang sebelumnya adalah milik leluhur mereka. Konflik tersebut berlangsung puluhan tahun, yang dimana menimbulkan masalah-masalah lain seperti konflik sosial dan ekonomi. Berkat konsistensi masyarakat adat dan juga dukungan dari berbagai LSM, pada Desember tahun 2019, pemerintah melalui KLHK menetapkan hutan Sungai Utik sebagai hutan adat dengan luas 9.500 hektar. Pengakuan ini menjadi simbol kemenangan masyarakat adat atas agraria. Dan kalau kita telusuri, penyebab utama konflik ini ialah masalah hukum, yakni pertentangan antara hukum negara dan juga hukum adat itu sendiri. Di mana pada hukum negara, tanah yang tidak bersertifikat dianggap sebagai tanah milik negara. Sedangkan pada hukum adat, tanah ini merupakan warisan dan tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, kebijakan agraria pada masa lalu, tepatnya pada era Orde Baru, yang dimana lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi dan juga investasi dibandingkan dengan kepentingan pelestarian adat itu sendiri. Dengan minimnya pengakuan formal terhadap wilayah adat, membuat masyarakat adat sendiri menjadi kesulitan untuk menolak izin dari sebuah perusahaan itu sendiri. Pemerintah cenderung menerapkan sistem top down, di mana tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan, terutama masyarakat adat. Adapun juga faktor ekonomi dan politik dari perusahaan yang seringkali memberikan iming-iming kepada masyarakat seperti pembangunan ataupun juga pembelian lainnya agar dapat menyerahkan tanah adat tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut ialah kerenggangan sosial antara masyarakat. Ada yang menerima dan juga ada yang tidak menerima. Selain hubungan sosial yang renggang, juga muncul ketidaktenangan dan rasa tidak aman di daerah tersebut ataupun di kampung tersebut. Selain itu, dampaknya di bidang ekonomi juga sangat besar, yakni mengganggu aktivitas mereka dalam hal berladang ataupun menemukan hasil-hasil kayu yang biasa mereka lakukan. Namun setelah pengakuan hutan adat tersebut, masyarakat mencoba mencari alternatif, yakni dengan mengembangkan sistem ekonomi lain, yakni non-kayu, seperti membudidaya madu, rotan, dan juga anyaman. Selain itu, terdapat dampak ekologis dari pembukaan lahan hutan, yakni mengancam keanekaragaman hayati dan juga sumber udara yang bersih. Belum lagi potensi tanah longsor dan juga banjir yang pastinya mengancam. Namun, setelah adanya pengakuan hutan adat, kini daerah Sungai Utik menjadi contoh konservasi hutan oleh masyarakat adat. Pengakuan terhadap hukum adat dan juga tanah adat amat sangatlah penting. Selain untuk menjaga adat itu sendiri, tapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Kenapa begitu? Karena masyarakat adat itu sendirilah yang jauh-jauh hari atau dari dulu, sejak dulu telah mempertahankan ekosistem ini dengan caranya sendiri.
cara menjaga dan merawat hutan dengan kelestarian yang seimbang. Seharusnya hal ini menjadi fokus pemerintah untuk terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat adat untuk menjaga sumber daya alam dan juga ekosistem di Indonesia. Pendekatan ekonomi hijau salah satu solusinya. Ekowisata, hasil kerajinan hutan non-kayu, merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kelestarian alam tanpa merusak alam itu sendiri. Perjuangan dari suku Dayak Iban bukan hanya tentang tanah hutan mereka sendiri, tetapi tentang kita semua. Tentang bagaimana seharusnya hidup manusia berdampingan dengan alam. Menjaga hutan juga bukan berarti menolak sebuah kemajuan, tetapi mencari cara bagaimana kelestarian dan juga kemajuan bisa berjalan bersama. Kini, Sungai Utik diakui oleh dunia sebagai salah satu keberhasilan masyarakat adat dalam menjaga hutan tropis.